Halo teman-teman, kali ini saya akan share 4 hal yang buat DC pinjol berhenti menagih teman-teman. Nah, video kali ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang sudah melakukan galbay atau gagal bayar di pinjaman online, agar lebih aware tentang masalah ini, agar bisa mencari solusi terbaik dari masalah pinjaman online ini. Nah, saya langsung ke pembahasannya teman. Yang pertama adalah jika teman-teman sudah melakukan galbay, itu DC pinjol tidak akan berhenti menagih jika teman-teman mematikan akses komunikasi dengan nasabah galbay. Itu harus teman-teman putuskan segera, yaitu uninstall aplikasinya, nomornya WA diganti ke yang baru, dan copot kartu perdana di HP yang berhubungan dengan pinjaman online. Nah, ini bisa teman-teman lakukan karena ini adalah salah satu jalan buat yang namanya DC pinjol untuk menagih teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak ganti kartu, nanti akan diteror terus-menerus, karena ini biasanya pakai kata-kata kasar, pakai intimidasi, dan bahkan mengarah ke rasisme ya teman. Jadi teman-teman harus melakukan untuk ganti nomor WA agar tidak terganggu, agar tidak mengganggu aktivitas kerjaan teman-teman. Ini wajib teman-teman lakukan agar nanti tidak stres memikirkan ini ya teman, karena DC pinjol itu menyerang mental kita. Jadi kalau mental kita kena, nanti kita bisa stres sendiri. Untuk yang kedua adalah domisili nasabah galbay yang berbeda. Nah, ini bisa teman-teman lakukan jika teman-teman sudah ditagih developer, teman-teman pindah domisili. Ini bisa merepotkan developer karena dia datang ke rumah gak ada teman-teman, jadi nanti dia akan bingung sendiri dan frustasi sendiri, tidak akan bisa untuk cari alamat teman-teman yang baru. Ini tidak akan bisa ya teman. Kenapa? Karena developer itu bekerja lapangan, jadi ada target harian yang harus dicapai, jadi nggak perlu susah-susah untuk cari teman-teman domisili yang baru. Jadi dia tinggalkan teman-teman cari nasabah galbay yang lainnya, karena dia punya banyak sekali nasabah galbay yang wajib dia datangi. Nah, itu yang kedua teman. Yang ketiga, nasabah galbay tidak akan pernah atau berhenti menagih jika teman-teman cuek dan pasrah. Nah, ini adalah titik balik yang besar ya teman. Developer itu kalau menghadapi orang yang sudah cuek, orang yang sudah pasrah, saya sudah pasrah dengan utang saya nggak punya uang, itu developer juga akan mikir ke depannya, karena mau menagih ya percuma, ke teman-teman sudah nggak punya uang untuk membayar, teman-teman sudah pasrah kan, teman-teman sudah yang namanya ikhlas dengan semuanya. Jadi developer juga akan mikir sampai ke arah situ dan tidak akan menagih teman-teman kalau teman-teman sudah pasrah, nggak punya uang, sudah mau diapakan, saya sudah ikhlas ya teman, dan saya akan menerima semua konsekuensinya. Nah, untuk konsekuensi dari pinjaman online ini terberat adalah slik OJK teman. Kalau developer itu tidak berhak atau tidak punya hak untuk menagih teman-teman sampai ke perlakuan kasar. Itu tidak ada dalilnya, tidak ada hukumnya. Jadi jika teman-teman diperlakukan kasar oleh developer, teman-teman bisa langsung adukan saja ke OJK. Saya ada nomor WA-nya di deskripsi, teman-teman bisa cari saja, langsung konfirmasi ke WA dari OJK. Untuk emailnya juga ada, teman-teman bisa pilih saja lewat adukan email atau WA untuk mengadukan yang namanya developer pinjaman online juga berlaku kasar kepada teman-teman. Nah, itu yang ketiga teman. Untuk yang terakhir, developer tidak akan berani menagih jika teman-teman berani adu fisik. Nah, ini tidak saya sarankan ya teman, tapi ada banyak sekali video-video di internet, di YouTube, di Facebook atau di Instagram tentang orang yang ditagih developer, dan itu emak-emak yang bawa kayu mulai mengancam developer akan memukulkan kayunya ke developer. Nah, itu bisa membuat developer shock, bisa membuat developer takut akan masalah ini. Jadi saya tidak sarankan ini, tapi ini bisa membuat shock terapi buat developer agar tidak berhenti menagih. Nah, dia sudah kapok ya teman. Nah, kalau sudah diancam oleh barang-barang, pokoknya intinya kita berani seperti itu, developer akan takut menghadapi kita, karena ya dia cuma menagih tapi dia dapat konsekuensi yang lebih buruk. Jadi teman-teman kalau punya mental lakukan ini, kalau tidak punya mental ya saya harap tidak lakukan ini. Nah, itu saja video saya tentang 4 hal yang membuat developer berhenti menagih. Saya harap teman-teman bisa lebih aware tentang masalah ini dan kedepannya lebih bisa untuk tidak melakukan pinjaman online teman, karena kita tahu pinjaman online itu riba dan dilarang agama, dan itu bisa membuat kita stres sendiri kalau tidak punya uang untuk membayar. Saya harap teman-teman bisa mencari pendapatan lain untuk bisa melunasi semua pinjaman online teman-teman dan bisa terbebas dari yang namanya hutang riba, dan teman-teman bisa bebas finansial. Nah, itu saja video dari saya. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini dan bisa lebih semangat dalam menjalani hidup. Itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan lebih baik.